Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dalam Youth for Christ bersama dengan saya Albert Markus Puntodewo yang saat ini melayani sebagai pendeta di GKI Cikarang. Tema perenungan kita hari ini adalah Antikythera Mechanism dan bahan perenungannya diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 9. Tapi sebelum kita mendalami firman Tuhan itu, mari kita bersatu di dalam doa. Syukur padamu ya Tuhan atas setiap anugerah yang telah Tuhan beri kepada kami hari demi hari. Dalam setiap pergumulan kami, Tuhanlah yang senantiasa jadi kekuatan dan pertolongan kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, biarlah pada saat ini pun firman-Mu jadi pelita atas hati kami, membuat kami makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan kiranya ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, Roh Kudus mulai yang berkarya atas kami, sehingga kami bukan hanya dapat mengerti, tapi juga memelihara apakah yang jadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang terarah hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan perenungan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata demikian, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita mungkin merasa bahwa kita saat ini hidup di peradaban yang paling maju dan modern. Padahal, segala sesuatu yang terjadi di masa kini sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Dan mungkin sesuatu yang baru, yang kita anggap baru, itu adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh beberapa generasi yang lalu. Atau oleh masa-masa yang ada sebelumnya. Dalam beberapa situs sejarah atau prasasti dari masa lalu, ditunjukkan bahwa ada tingkat teknologi atau prinsip ilmiah yang sebanding dengan teknologi yang kita jumpai pada masa kini. Salah satunya adalah Antikythera Mechanism. Antikythera Mechanism berasal dari abad 100 sebelum Masehi yang ditemukan di Yunani. Alat mekanis yang digunakan untuk menghitung pergerakan benda langit termasuk juga gerhana. Antikythera dianggap sebagai komputer analog pertama di dunia yang prinsip kerjanya serupa dengan kalkulator mekanis modern. Nah, melalui ayat Alkitab dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 itu tadi, pengkhotbah menunjukkan betapa terbatasnya sebetulnya pengetahuan manusia itu, betapa terbatasnya pencapaian duniawi itu, sehingga segala sesuatu yang fana di bawah matahari terus berulang dan berulang. Sekilas hal ini menunjukkan seolah-olah ada pesimisme atau pandangan yang skeptis terhadap siklus kehidupan yang menunjukkan bahwa hal-hal di duniawi bersifat monoton atau terus sama dari waktu ke waktu, berulang, tidak ada yang benar-benar baru. Tapi di balik itu, apa yang disampaikan oleh penulis pengkhotbah adalah ia hendak menyampaikan bahwa pencapaian manusia itu tidak berujung dan tidak bisa menghasilkan kepuasan yang sejati. Kebaruan yang sejati hanya dapat ditemukan ketika kita ada dalam hubungan dengan Tuhan yang memberi makna yang kekal. Nah rekan muda yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sebagai manusia kita tidak akan pernah mencapai sebuah kepuasan dari hal-hal duniawi. Itu tidak berujung dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan sajalah yang dapat membawa kebaruan dan kepuasan di dalam hidup kita, memberikan arti dan tujuan yang melampaui keterbatasan dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan keseharian kami, seringkali kami menemukan ketidakpuasan dalam kehidupan kami. Mengejar sesuatu hari demi hari, dan begitu terus berulang dalam perjalanan kehidupan kami.
Tapi firman Tuhan melalui pengkhotbah tadi mengingatkan kami bahwa kepuasan yang sejati, kebaruan yang sejati ada bukan dalam hal-hal yang duniawi, tapi ketika kami berelasi dengan Engkau, memahami firman-Mu, dan kemudian diubahkan oleh firman itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kini kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan dan kehendak-Mu, sehingga kami terus dituntun menuju kebaruan dan kepuasan batin itu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.